Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan saat ini, yaitu tertulis dalam Lukas 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mengatakan hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Allah, di tengah kondisi masyarakat Israel atau orang Yahudi itu, ada beberapa golongan masyarakat yang ada di sana. Salah satunya adalah Farisi, kemudian ada Saduki, dan ahli Taurat. Mereka memang mengetahui bagaimana itu intisari dari hukum Taurat itu. Tetapi karena kuasa diberikan kepada mereka untuk menafsirkan dan mendefinisikan apa makna dari Taurat itu, tapi mereka sering memakai ajaran atau penafsiran mereka terhadap masyarakat. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama, atau mereka tidak mengenal hal-hal yang rohani, bagi orang-orang Farisi, mereka adalah layak akan dihukum. Dan mereka tidak perlu untuk dijamah, tidak perlu untuk dilayani, sebab mereka atau upah mereka adalah menuju kepada kesengsaraan. Oleh sebab itu, pembiaran terjadi. Karena orang-orang Farisi merasa diri mereka adalah orang-orang yang hanya layak diselamatkan dan sudah layak untuk masuk ke kehidupan yang kekal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Pemahaman mereka dengan Farisi, Saduki, ataupun tadi ahli Taurat. Bagi Yesus, Yesus tidak menganggap bahwa orang-orang yang tidak terjamah itu, bahwa orang-orang yang masih hidup dalam keduniawan itu bagi Yesus tidak harus dibiarkan. Itu sebabnya Yesus sangat terbuka kepada orang-orang pada waktu itu. Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang hidupnya sengsara. Yesus bergaul dengan orang-orang yang pada waktu itu yang sering dikucilkan, katakanlah orang-orang para pemungut cukai. Atau bahkan Yesus bergaul dengan orang-orang Samaria yang menurut orang-orang Saduki, Farisi, atau ahli Taurat, mereka ini adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dikutuk dan mereka ini tidak layak di hadapan Allah. Namun inilah perbedaan pola pikir yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan orang-orang Saduki
Farisi dan ahli Taurat tadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan mau meninggalkan cara hidup yang lama, katakanlah seperti perempuan yang berjumpa dengan Yesus di tepi sumur. Perempuan itu merubah hidupnya dan menjadi percaya kepada Yesus. Atau katakanlah perempuan yang hendak dilempari atau dirajam ketika dibawa ke hadapan Yesus, dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia merubah segala perjalanan hidupnya dan menjadi seorang percaya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari kisah yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka diampuni dan mereka bertobat, kemudian mereka memulai cara hidup yang baru, bukan lagi cara hidup yang lama itu. Walau orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat tidak senang akan hal tersebut karena Yesus menyatakan bahwa dosanya diampuni. Mereka bingung dari mana kuasa Tuhan Yesus itu mampu untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, Yesus saat ini mengatakan bahwa ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat dibandingkan sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini sangat-sangat betul Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Jika ada seseorang yang merubah cara hidupnya, merubah jalan hidupnya, yang sebelumnya adalah dia bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, tetapi ketika dia memutuskan untuk hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya di dunia ini saja ada sukacita, bukan hanya di tengah-tengah keluarga, bukan hanya di tengah-tengah sahabat atau kerabat aja yang ada sukacita, tetapi di surga juga ada sukacita ketika ada seseorang di antara kita yang memutuskan jalan hidupnya, pola pikirnya, atau apa yang dia sudah putuskan, dia memutuskan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tugas dan misi kita sekarang ini orang-orang percaya yang sudah dipersatukan dengan Kristus adalah kita harus membuka jalan pertobatan bagi banyak orang. Bukan kita malah menutup. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengajaran, membutuhkan supaya jalan hidupnya itu diluruskan sesuai dengan kehendak Tuhan, orang-orang percaya itu harus membantu orang-orang demikian supaya ada sukacita di surga dan juga ada sukacita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita hindari sikap seperti yang dimiliki oleh orang Farisi, Saduki, atau ahli Taurat yang merasa bahwa orang-orang yang di luar mereka atau orang-orang yang hidup dalam hal-hal yang dunia itu tidak perlu pertobatan, biarlah mereka dibuang atau dikutuk oleh Allah. Karena itu bukan tugas dari gereja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita harus menjadi berkat, kita harus membawa misi supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan meneladani bagaimana yang dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari tetap kerjakan tugas dan misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman Tuhan mengajarkan kami hari ini bahwa ada sukacita yang sungguh luar biasa yang terjadi di surga ketika ada satu orang yang mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, dibandingkan sukacita ketika ada 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah gereja dan jemaat untuk senantiasa mewartakan kasih Tuhan, membawakan berita sukacita supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang meninggalkan cara hidup yang lama dan kembali ke cara hidup yang Tuhan perkenankan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati mereka, melindungi, menjauhkan dari berbahaya, serta Tuhanlah yang senantiasa memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan rencana mereka ya Tuhan. Tuhanlah yang menuntun jemaat Tuhan. Berkatilah pelayanan gereja ya Tuhan, agar kiranya semuanya mendatangkan sukacita di tengah-tengah umat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanan tersebut.
Dan kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Lindungilah. Dan Tuhanlah yang mengatur segala proses yang terjadi di tengah bangsa kami ini. Agar kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan terjadi di tengah bangsa kami ini, ya Tuhan. Kami serahkan juga para pemimpin kami ke tangan Tuhan. Lindungilah mereka. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami, ya Tuhan. Agar kiranya mereka memimpin bangsa kami ini di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.